Wang Yunjiang berkata lagi, yang ini saja. Seni rahasia formasi Tao sudah cukup bagiku untuk mengikutimu. Namun, aku juga punya pikiran. Jika aku lebih kuat darimu di masa depan, aku harap kamu melepaskanku. Tidak masalah. Mu Yun tersenyum dan mengangguk. Mustahil untuk mengejar lawan yang kalah. Menara Yunjiang, ambillah. Mu Yun berjalan keluar dari gerbang gedung Yunjiang. Ketika kedua penjaga itu melihat Mu Yun, mereka tercengang satu persatu. Setelah beberapa saat, pemilik rumah Wang Yunjiang keluar dari belakang, melihat ke plakat di pintu dan berkata langsung, mulai hari ini, menara Yunjiang milik Yunge. Sepatah kata jatuh dan semua orang menjadi bodoh. Di sisi lain, kembali ke pavilion Yun, dan kembalinya Shenmu adalah berkumpul. Kabar baik, kabar baik. Gui Shenmu berkata sambil tersenyum, Gui Shenmu telah mengambil Ye Danxing. Oh, Mu Yun kemudian tersenyum dan berkata, kalau begitu kamu dan Zhao Wenting sedang sibuk. Senja Shen tercengang, apakah kamu mengambil Wang Yunjiang? Ya, besar. Shen Tualite kembali bersemangat. Misalnya Ye Danxing dan Wang Yunjiang, pavilion Yun benar-benar percaya diri. Jika tidak, hanya mengandalkan Fang Zicheng dan yang lainnya, tidak ada apa-apanya di kota Boulder ini. Satu langkah lagi dari tujuan besar persatuan kota Boulder. Shen Mugui tertawa. Mereka sampai di belakang pavilion awan. Di ruang tamu, Zhang Xuexin sedang mengobrol dengan seorang pria muda berjubah Tao. Melihat kedatangan Mu Yun, Zhang Xuexin segera bangkit dan berkata, ini Lu Yun, penguasa pavilion Yun saya. Pemuda itu bangkit dan melengkungkan tangannya dan berkata, aku akan menjadi Ye Danxing. Mu Yun menatap Ye Danxing. Dia terlihat sangat muda di usia 20-an. Orang ini juga seorang guru instrumen Tao kelas 2. Setelah bergabung dengan Cloud Pavilion kami, saya akan belajar seni mesin dengan Xuexin. Saya tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Mu Yun tersenyum. Namun, ada beberapa kata yang harus saya ucapkan di depan. Pertama-tama, saya mengatur Yunge, Fang Zicheng, Leng Qingtian, Guan Qinghan dan Wang Yunjiang. Saya tidak percaya mereka, jadi saya harus mengendalikan mereka, dan Anda tidak terkecuali. Begitu dia mengatakan ini, kamu dan Xing mengangkat alisnya. Zhang Xuexin dan Shen Mugui juga tercengang. Mereka tahu bahwa Mu Yun itu luar biasa, tapi mereka tidak tahu bagaimana Mu Yun menaklukkan orang-orang itu. Sekarang tampaknya ada beberapa cara lain. Mu Yun menyerahkan segel rahasia hidup dan mati dan berkata, ini adalah caraku untuk mengendalikanmu. Aku akan mengatakannya secara langsung, stempel ini ditandatangani dan dikendalikan oleh saya. Jika aku setia, aku akan membuka segel ini di masa depan. Segel ini bukan hanya kontrol, tetapi juga kontak pelayan utama. Saya akan meningkatkan Mu Yun, dan Anda juga akan mendapat umpan balik dari Tiandi Avenue, dan kemudian meningkatkannya. Maukah kamu? Mu Yun berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak mau, kamu bisa pergi sekarang. Jika kamu mau, aku berjanji bahwa pavilion Yun akan stabil. Tunjukkan kesetiaanmu dan aku akan membuka segel ini. Ada pergulatan di wajah Ye Danxing. Siapa yang senang dikendalikan? Namun keterampilan rahasia Zhang Xuexin dalam memurnikan peralatan benar-benar memiliki daya tarik yang fatal baginya. Setelah berpikir lama, Ye Danxing mengangguk. Sudut mulut Mu Yun sedikit terangkat, dan segelnya segera selesai. Kini, kelimanya dikendalikan oleh Mu Yun. Fang Zicheng, Leng Qingtian, Guan Qinghan, Wang Yunjiang, kamu dan Xing. Selanjutnya, lagu Yin, obat mujarab Tao kelas 3. Ketika Zhang Xuexin menyuruh Ye Danxing pergi, Shen Mugui maju, apakah ini benar-benar jahat? Apa tanda itu? Shenmu kembali dengan cara yang aneh, jika Anda dapat mengendalikannya, Anda dapat meningkatkannya, dan membiarkan mereka mendapatkan umpan balik dari kekuatan langit dan bumi, dan kemudian meningkat. Ya, ini adalah cara Mu Yun menekan bagian bawah kotak selama bertahun-tahun. Shen Mugui bersandar pada Mu Yun lagi dan berkata sambil tersenyum, jika kamu begitu hebat, berikan aku satu. Kalian, jika kamu menjadi seorang Tao yang kuat di masa depan, aku bisa mencapai puncak Daohai bahkan jika aku tidak berlatih. Senang sekali memikirkannya, Mu Yun terlihat aneh. Jangan buang-buang tempat. Mu Yun berkata langsung, ini bukannya tidak terbatas. Kalau tidak, aku tidak akan mengendalikan mereka berlima, tapi mengendalikan semuanya. Dan, apa kamu yakin ingin dikendalikan olehku? Jika aku punya inisiatif,
aku bisa memata-matai pikiran batinmu. Bisakah kamu memata-matai hati orang? Shenmu tertegun dan kemudian berkata, lupakan saja. Selama percakapan mereka, Zhao Wenting kembali. Tapi Zhao Wenting terlihat sangat tertekan. Lao Zhao, bukankah kamu pergi mencari Song Yin? Bagaimana kabarmu? Shenmu tersenyum dan berkata, Zhang Xuexin dan Lao Lu telah menjadi, dan kamu dan Xing dan Wang Yunjiang akan menjadi orang-orang kita di masa depan. Mendengar ini, Zhao Wenting semakin tertekan. Jangan katakan itu, aku belum pernah melihat orang-orang Song Yin. Obat mujarab Tao kelas 3 itu terlalu besar. Dia sudah lama dipersulit oleh penjaga pintu. Belakangan, aku mengetahui bahwa Song Yin tidak ada di kota Jushi dan keluar untuk mengambil obat. Mendengar pidatonya, Shen Mugui mau tidak mau menghibur, tidak apa-apa, kami juga tahu kemampuanmu. Slot, apa maksudmu? Zhao Wenting tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Oh, Lao Zhao, yang selalu lembut dan santai, masih bisa mengutuk. Sungguh keajaiban, hahaha. Yun Ge membawa Wang Yunjiang dan kamu dan Xing. Hal ini dengan cepat menyebar di kota Jushi. Beberapa bulan yang lalu, kediaman tuan kota berganti nama menjadi Paviliun Awan. Diumumkan bahwa Lu Yun, penguasa paviliun, Shen Mugui, dan Zhao Wenting, wakil penguasa paviliun. Semua orang menganggapnya sebagai lelucon. Yang mulia, ini hanya satu platform, 8 kali. 2 wakil pemimpin kabinet hanyalah tingkat 5 dan 7 dari platform Tao. Mereka tertawa sampai mati, dan di paviliun Yun, ada lebih dari selusin Dewa Laut. Sama sekali tidak terlihat seperti itu. Namun hanya dalam beberapa bulan, Ye Danxing dan Wang Yunjiang memimpin kerumunan untuk bergabung dengan paviliun Yun. Apa pesona pemimpin kabinet baru Lu Yun, seorang anak laki-laki dengan dautai tingkat 8. Kota Boulder, Gedung Wanhua. Wanhua Lu adalah tempat kembang api dan pohon willow terbesar di kota Jushi, dan juga merupakan kekuatan yang kuat di kota Jushi. Hua Luoxi, pemilik Gedung Wanhua, juga seorang Tao dan Dewa Laut yang kuat. Dia telah mengoperasikan Gedung Wanhua selama bertahun-tahun dan terkenal di kota Jushi. Saat ini, di Gedung Wanhua terdapat ruangan elegan di lantai paling atas. Louzu Hua Luoxi, mengenakan satin sutra longgar seperti tule, tergeletak lembut di atas batu giok yang runtuh. Di sisi tubuhnya ada seorang pria kekar dengan otot menonjol. Dia tampak seperti berusia 30-an. Wajah karakter nasionalnya memberikan rasa penindasan yang kuat seperti harimau dan sapi. Postur halus Hua Luoxi seperti domba kecil di depannya. Mereka berbaring bersama, rupanya baru saja mengalami perang besar. Aku sudah lama tidak ke sini, tapi aku datang tiba-tiba dan hampir tidak membunuhku. Hua Luoxi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Hahaha, pria itu tertawa dengan berani dan berkata, Niang Pi kecil, cepat atau lambat kamu akan mati di bawahku. Potong, Hua Luoxi berkata lagi, Tuan Cheng, tahukah kamu bahwa ada Lu Yun di Boulder baru-baru ini? Anak itu, aku mendengar sedikit. Tuan Cheng, Cheng City, salah satu dari 3 tiran, adalah satu-satunya yang bisa disebut Lord Cheng di seluruh kota Boulder. Pria di depanku adalah Cheng City. Cheng City berkata sambil tersenyum, platform Tao itu beratnya 8, yang membuat 3 telur lembut Fang Zicheng takut. Bukan apa-apa, tapi Ye Danxing dan Wang Yunjiang benar-benar berlindung padanya ketika Cheng City mengatakan ini. Dia sangat tidak puas dan berkata, pada awalnya, saya ingin menarik Wang Yunjiang dan Ye Danxing. Keduanya menolak. Seorang ahli susunan Tao dan ahli pil Tao, saya tidak mudah digunakan. Saya telah memancing kemarahan publik, tapi siapa tahu, sekarang saya benar-benar berlindung pada Lu Yun. Hua Luoxi tersenyum dan berkata, sejauh yang saya tahu, meskipun Lu Yun mengatakan bahwa tingkat ke-8 Taiwan, Fang Zicheng, Leng Qingtian dan Guan Qinghan sama sekali bukan lawannya. Oh, Cheng City mengangkat alisnya. Dari mana asal anak laki-laki itu? Saya tidak tahu untuk saat ini. Jari-jari Hua Luoxi melingkari rambutnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, ini sudah diselidiki. Namun, anak ini ambisius. Hahaha, Cheng City tertawa dan berkata, apa yang aku khawatirkan? Ini hanya 8 kali platform Tao. Jika kamu tidak mencapai ranah Dao Hai Shen, kamu tidak bisa menatap mataku. Saat dia mencapai alam Dewa Dao Hai, jika perkembangannya baik, aku akan membawanya pergi. Jika aku berani melawan, aku akan membunuhnya. Di kota batu besar ini,
Su Jiangnan, Zhao Zongping, dan saya telah berbagi segalanya secara setara. Kami tidak bisa membiarkan orang lain ikut campur. 3 kenyamanan paling kuat di seluruh kota Jushi adalah Cheng City, Su Jiangnan dan Zhao Zongping. Selama bertahun-tahun, bukan berarti tidak ada kekuatan yang tumbuh, tetapi mereka telah ditundukkan atau dimusnahkan oleh ketiga partai tersebut. Konfrontasi tripartit tidak boleh menjadi jalan buntu bagi keempat pihak. Ini adalah default dari 3 orang. Saat ini, perkembangan Muyun baru pada tahap awal dan belum diapresiasi oleh ketiga orang tersebut. Hua Luoxi tersenyum dan berkata, saya mengerti. Xiao Langhuf, kamu kenal hantu. Tuan Cheng, aku kuat. Berapa banyak yang kamu tahu? Saya sudah mempelajarinya. Kalau begitu datang dan belajar. Kata-kata Cheng City jatuh dan muncul. Muyun mengabaikan komentar dunia luar. Setiap hari, berlatihlah dan tangani hal-hal besar dan kecil di Paviliun Awan. Dia tidak berjabat tangan dengan penjaga toko kali ini, tapi melakukan semuanya sendiri. Bahkan jika Fang Zicheng, Leng Qingtian, Guan Qinghan, Ye Danxing dan Wang Yunjiang dikendalikan selama pembangunan awal Paviliun Awan, Paviliun Awan tampak seperti tali, tetapi murid-murid berikut membutuhkan kesehatan dan disiplin yang baik. Hari itu, larut malam, di dalam kamar, Muyun, Shen Mugui dan Zhao Wenting berkumpul. Zhao Wenting mengambil slip giok dan berkata, sekarang, di Paviliun Yun, ada 48 orang di wilayah Dewa Daohai, 120 orang di wilayah Dewa Dautai, dan lebih dari 300 orang di wilayah Dewa Dahusu. Namun, yang baik dan yang buruk bercampur. Memang ada beberapa orang dengan motif tersembunyi. Bahkan Fang Zicheng pun sulit untuk didisiplinkan. Mendengar ini, Muyun tersenyum dan berkata, kalau begitu tetapkan aturannya, aturan Paviliun Yun. Mereka yang melanggar aturan harus ditangani sesuai aturan, dan mereka yang melanggar aturan harus dibunuh. Shenmu kembali dengan enggan dan berkata, hal lainnya adalah kami hanyalah Tao Tai Senjing. Memang ada banyak orang yang tidak setuju. Bahkan jika Fang Zicheng menekan kami, ada juga orang yang tidak setuju dengan orang-orang di bawah ini. Katakan padaku secara langsung lain kali. Aku akan membunuh siapapun yang tidak setuju. Muyun mendengus dingin, ini benar-benar waktunya untuk membunuh beberapa orang dan membangun prestise. Mereka mengangguk. Jadi, selama beberapa bulan berikutnya, Muyun telah berada di Paviliun Awan, menangani berbagai masalah bersama dengan Shen Mugui dan Zhao Wenting. Di Paviliun Awan, gedung instrumen, dan gedung susunan juga mulai dibuat. Selama periode ini, beberapa murid benar-benar bermain-main, tetapi setelah Muyun membunuh 7 atau 8 orang, banyak orang juga mulai jujur. Paviliun Awan berada di jalur yang benar. Meski masih belum sekuat Cheng City, Su Jiangnan dan Zhao Zongping, mereka sudah mulai berkembang dengan sehat. Bangunan pemurnian senjata Ye Danxing awalnya terbuat dari senjata Tao. Dengan tambahan Zhang Xuexin, mereka bekerja sama untuk mempelajari keterampilan senjata yang diberikan oleh Muyun dan meningkatkannya bersama. Wang Yunjiang masih mempelajari susunannya. Catatan dalam susunan catatan Tao menjadikannya harta karun. Di dalam dan di luar Boulder City, semua pihak perlu membangun barisan pelindung, dan dia tetap maju. Bedanya dulu gedung Yunjiang, sekarang jadi Yunge. Yang tidak dimiliki Cloud Pavilion adalah seorang alkemis. Ada juga beberapa ramuan Tao kelas 1, yang tidak cukup untuk dilihat. Sangat penting untuk menerima Song Yin. Tapi Muyun pergi mencarinya beberapa kali. Song Yin tidak berada di kota Boulder dan menghilang. Dalam hal ini, Muyun juga tidak punya cara lain. Pada hari ini, Muyun menemukan Shen Mugui dan Zhao Wenting. Pegunungan Kera Besar, dekat kota Boulder, adalah tempat yang bagus untuk berlatih. Sekarang semuanya berjalan normal. Kalian berdua juga harus berlatih dengan baik. Saya akan pergi ke Pegunungan Kera Besar untuk melihat apakah saya bisa mendapatkan sesuatu. Jika ingin meningkatkan kekuatan, Anda tetap harus berjuang terus-menerus. Hal ini terutama berlaku untuk Muyun. Oke, Shenmu kembali sambil tersenyum dan berkata, jika kamu menemukan reruntuhan, itu bagus. Jika Anda tidak bertanggung jawab, kamu tidak tahu harga kebutuhan sehari-hari. Selama lebih dari setahun, besar dan kecilnya pengeluaran di Cloud Pavilion sungguh menakutkan. 7 juta batu Daoyuan yang diambil oleh Muyun hampir habis. Alasan utamanya adalah bahwa Paviliun Awan pada awalnya didirikan, dan biayanya jauh lebih besar daripada pendapatannya.
Untungnya, Ye Danxing dan Wang Yunji yang ada di sini sekarang. Setidaknya pendapatan mereka meningkat banyak. Ini malam, Mu Yun meninggalkan kota Boulder dan menuju pegunungan Kera Besar. Dia juga mencoba meredam kekuatannya kali ini. Sejak pengembangan Paviliun Awan, tidak dapat dikatakan bahwa suatu hari nanti, Cheng City, Su Jiangnan, dan Zhao Zongping menginginkan bagian. Mu Yun juga tahu bahwa ketiga orang ini tidak bergerak sekarang. Mereka menunggu. Jika dia bisa membuat perkembangan Cloud Pavilion mengesankan, ketiganya pasti akan mencaploknya. Jika Pavilion Yun runtuh, ketiganya tidak akan peduli sama sekali. Jadi dia harus bersiap, dan yang paling mendasar adalah kekuatan mereka sendiri. Sekarang dia memiliki 8 tingkat Dautai dan tidak memiliki tekanan dalam menghadapi Dao Hai Senjing tingkat pertama hingga keempat. Tapi 5, 6, terutama 7 tingkat, diregangkan. Di malam hari, Mu Yun memasuki pegunungan Kera. Ketika dia sampai di pegunungan, Mu Yun tidak masuk terlalu dalam. Sebaliknya, dia memilih puncak gunung dan duduk bersila. Jiwanya tenggelam dalam gambaran pembunuhan surga. Seluruh orang itu seperti batu kering tanpa nafas kehidupan. Zhu Tiantu ada di dunia. Pada tahun itu, di Changlan, Mu Yun mengorbankan seluruh dunia untuk membunuh surga, memberikan kekuatan yang kuat untuk reinkarnasi Tianmen. Bisa dikatakan, dunia hampir runtuh. Dia telah bekerja keras untuk membuka jutaan mil. Inti sebenarnya dari Zhu Tiantu adalah pohon dunia, yang tingginya masih 100.000 meter, namun batangnya sudah layu dan setengah mati. Selain itu, kekuatan semua sumber yang lahir di Zhu Tiantu juga sangat mendominasi. Di saat yang sama, berubah menjadi pakaian dewa berwarna kuning pucat juga merupakan peningkatan besar baginya. Tidak peduli dari sudut pandang mana, Zhu Tiantu sama pentingnya dengan reinkarnasi Tianmen. Namun, saat ini, dunia Zhu Tiantu, yang dulunya berjarak 1 juta mil, kini berjarak kurang dari 10.000 mil. Dan sekelilingnya sunyi. Saat itulah roh Pangu muncul. Gembala, Pan Guling memandang Mu Yun dan membawa Mu Yun ke akhir gambar surga yang membunuh. Di kaki ada bumi, tapi ada kekacauan tak berujung di depan. Saat ini, ada sosok yang sedang menggali ke arah kekacauan. Jian Liangji. Mu Yun melihat sosok itu dan tersenyum. Ketika Jian Liangji melihat Mu Yun, dia langsung marah dan memarahi dengan marah, "Siapa kamu? Bagaimana dengan bajingan Lu Yun?" Di dunia surga yang membunuh ini, Mu Yun menggunakan jiwanya untuk menunjukkan tubuhnya. Tentu saja, Jian Liangji tidak mengenalinya. Mu Yun berkata sambil tersenyum, "Saya Lu Yun. Nama asli saya adalah Mu Yun. Lu Yun hanyalah nama samaran saya." Jian Liangji memarahi dengan marah, "Apakah kamu tahu siapa saya? Tunanganku adalah Li Yusu dari Sekte Ciyu. Ayahnya adalah Li Changfeng, pemimpin Sekte keempat Sekte Ciyu. Jika kamu menangkapku, mereka tidak akan melepaskanmu." "Aku tahu." Mu Yun tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Sayangnya, mereka mengira kamu sudah mati. Ini adalah gambaranku yang paling berharga tentang membunuh surga. Itu terisolasi dari dunia manapun. Dunia luar tidak dapat melihat apapun ketika kamu masuk ke sini. Mulai sekarang, kamu adalah penambang pertamaku." Buruh tambang. Mu Yun ingin dia menjadi penambang di hari yang gelap ini. "Kamu ingin mati." Jian Liangji sangat marah sehingga dia melambaikan telapak tangannya dan langsung menepuk Mu Yun. Tapi telapak tangan Mu Yun digenggam, dan di dunia, setiap telapak tangan lahir, yang langsung menghisap 7 daging dan 8 sayuran pada Jian Liangji. "Di duniaku, bolehkah aku membiarkanmu membodohi?" Mu Yun berkata sambil tersenyum, "Kamu seharusnya senang karena bakatmu tidak kuat. Jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu membantuku membuka dunia, tetapi membunuhmu dan melahap semangat dan bakatmu untuk aku gunakan." Sekarang, Mu Yun juga sudah direncanakan. Temui para jenius ekstrim itu, bunuh mereka dan telan semangat, dewa, dan bakat mereka, untuk meningkatkan kekuatan dan takdir mereka sendiri. Barang seperti Jian Liangji masuk dan membuka dunia. Dunia Zhu Tiantu harus dibuka. Semakin luas dunia ini, maka akan semakin kuat pula dunia ini dan semakin kuat pula kekuatan menyatukan semua sumber. Apalagi di duniaku, manusia tidak bisa bertahan hidup, tapi aku menemukan bahwa selama dunia terus berkembang, jejak roh langit dan bumi akan lahir, yang bisa membuatmu hidup. Oleh karena itu, jika kamu tidak melakukannya jika tidak bekerja, kamu akan mati. Tidak ada gunanya bagimu mati di sini. Tidak ada ruginya bagiku. Jian Liangji putus asa.
Mu Yun adalah iblis. Ini untuk membuatnya bekerja keras sepanjang hidupnya. Mu Yun, kamu tidak bisa mati dengan baik. Kamu tidak bisa mati dengan baik. Panguling menamparkan Jian Liangji dan melanjutkan penambangan. Anda harus menggali jika tidak menggali. Mu Yunjing duduklah di dunia Zutiantu dan lihatlah pohon kuno dunia di depan Anda. Pohon dunia ini dibudidayakan oleh Mu Yun. Di sela-sela itu, ada bantuan ayah saya. Tidak ada batang pohon dunia manapun yang dapat dibudidayakan menjadi pohon dunia nyata, jika tidak. Pohon dunia tumbang karena banjir dan kelaparan, begitu banyak sosok yang tak tertandingi, tidak bisakah semua orang mengolahnya? Mu Yun sangat mementingkan pohon ini. Jika ada kehidupan, menanamkan sumber kehidupan dan sari kehidupan yang kuat tentunya akan memungkinkan pohon dunia tumbuh pesat. Tapi hanya ada satu jurang maut yang diperintahkan oleh Kaisar Ilahi dari satu jurang maut. Asal-usul kehidupan dan esensi tidak mudah untuk dimenangkan. Pohon dunia perlu dipulihkan. Hanya ketika pohon dunia dipulihkan dan tumbuh secara mandiri dan perlahan barulah ia dapat membawa kekuatan dunia ke dunia dan mempermudah perkembangan dunia, pertumbuhan yang luar biasa bagi saya. Mu Yun berkata pada dirinya sendiri, bahan alam dan harta bumi yang mengembalikan asal mula kehidupan. Sekarang dia berpikir dengan hati-hati, masih banyak yang harus dia lakukan. Saat Mu Yun bangun dari ketenangannya, langit sudah cerah. Mu Yun bangkit dan memandangi pegunungan yang tak berujung, bergulung dan menyegarkan. Dunia baru ini begitu besar sehingga terdapat pemandangan dan makhluk di mana-mana. Orang-orang biasa benar-benar tidak bisa mencapai akhir hayatnya. Mu Yun memandang lautan jiwa dengan 9 pilar Tao dan 8 platform Tao. Kekuatan Tao yang terus-menerus dari langit dan bumi melonjak di dalamnya. Dao Hai, bisik Mu Yun, kita harus mencapai Dao Hai. Pada saat itu, Dao Hai akan menjadi 5 dan 6. Itu bukan lawan kita. Perang 7 atau 1. Jantung berangsur-angsur menjadi tenang, dan kekuatan teror juga berhenti perlahan. Pada saat ini, sekelompok orang datang ke latihan Mu Yun. Mu Yun saat ini adalah alam Dautai beruas 8, namun nyatanya, jiwanya dapat terbungkus dalam gambaran membunuh surga tanpa ruh jiwanya. Bahkan beberapa Dao Hai yang kuat tidak dapat menemukannya. Ada sekitar 20 orang dalam tim itu, dengan pakaian berbeda, namun memiliki logo yang sama dan membawa tanda di pinggangnya. Pemimpinnya adalah seorang pemuda dengan nafas dan perbedaan yang kuat. Di belakangnya, semua orang mengikuti satu persatu. Saudara Lu, beritanya benar-benar dapat dipercaya. Seseorang melihat Song Yin jatuh ke bawah aliran tebing dan tidak pernah muncul lagi. Kali ini kamu akan mampu menahan keindahan itu. Mendengar perkataan orang-orang di belakangnya, pemuda itu tertawa dan berkata, Zhao Er, bagus sekali. Jika kamu bisa menangkap Song Yin kali ini, aku akan memberikan kontribusi yang besar padamu. Mendengar ini, pria itu buru-buru berkata, Zhao Er sangat puas karena dia bisa mengikuti saudara LV King. Jangan ambil pujian apapun. Hahaha, di antara lebih dari 20 orang, yang pertama adalah Dao Hai Senjing, dan yang lainnya adalah Dao Tai Senjing. Mereka berlari kencang, berbicara sambil berjalan, dan segera melewati kaki Gunung Mu Yun. Mu Yun, yang mendengar ini, sedikit terkejut. Lagu Yin, Song Yin dari batu besar, jatuh ke aliran tebing, terbunuh. Mu Yun sudah lebih dari setahun tidak melihat Song Yin di kota Jushi. Dia sedang keluar mengumpulkan obat-obatan. Jadi kali ini, dia datang ke pegunungan Kera untuk mengambil kesempatan. Mungkin dia bisa bertemu dengannya secara kebetulan. Tanpa diduga, saya tidak bertemu dengan sekelompok orang ini secara kebetulan. Mu Yun berpikir sejenak dan siap untuk menyusul. Tapi saat itu juga, seseorang dari belakang datang lagi. Ada juga lebih dari 20 orang, dipimpin oleh seorang pria yang terlihat sangat kedinginan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung membawa lebih dari 20 orang, mengejar jejak LV King dan yang lainnya, dan dengan hati-hati mengikuti. Orang-orang penting, Mu Yun memulai dan mengikuti kedua tim dari kejauhan. Pegunungan Kera besar ini sungguh luar biasa. Konon pada masa banjir dan kelaparan, tempat ini merupakan tempat berkumpulnya ras besar hewan liar. Ras hewan liar disebut Kera Putih Tianluan. Dikatakan bahwa ia adalah keturunan dari keluarga burung dan kera luan. Secara bertahap berkembang menjadi pembuluh darah. Pada masa banjir dan kelaparan, ia terletak di Gunung Kera di Pingzu dan sangat kuat. Pada masa banjir dan kelaparan, bencana kapur Yuan terjadi, dan keluarga Kera Putih Tianluan juga hancur.
Tidak ada yang tahu betapa kuatnya keluarga kera putih Tianluan di masa lalu. Seperti Chang Tianzong, Sekte Pedang Tianzhao, Sui Wumen, Aliansi Tianjiao, dan Xingtang di Changzhou, mereka telah meninggalkan legenda yang tak ada habisnya dalam sungai panjang sejarah, tetapi tidak ada yang pernah melihat kejayaannya di masa lalu. Sepanjang jarak puluhan ribu mil, di depan, LV King dan rombongannya berhenti. Lebih dari 20 orang mendaki ke puncak gunung yang tinggi. Pegunungan ini dikelilingi rapat, dan di tengahnya terdapat jurang maut. Pada saat ini, sekelompok orang di belakang juga pergi ke sisi lain, bersembunyi dan melihat ke arah LV King dan yang lainnya di kejauhan. Mu Yun juga pergi ke sisi lain dan tertidur. Dikelilingi pegunungan setinggi ribuan kaki, bagian bawahnya bukanlah bumi, melainkan jauh di bawah tanah. Kegelapan di dasar tidak terlihat. Terdengar suara angin berburu, bersiul lewat. LV King berhenti, menunduk dan berkata dengan rasa takut yang masih ada, bagaimana Song Yin bisa sampai ke tempat ini. Tempat ini sangat sulit ditemukan di masa-masa biasa. Sedikit jahat bawahan bernama Zhao Er berkata dengan hormat, Song Yin adalah ahli pil Tao. Saya pikir dia datang ke sini untuk menanam beberapa ramuan yang tiada taranya, yang membuatnya tertarik untuk memetik, dan terjadilah kecelakaan. LV King kemudian berkata, semuanya semangat dan hati-hati. LV King jelas sudah siap. Segera dipilih 3 orang, mengambil tali satu demi satu dan mengikatnya pada mereka. Hati-hati kalau turun, talinya cukup panjang. Kalau lihat situasinya, segera naik lo. Ya, ketiga prajurit Tao Te itu mengangguk satu demi satu. Di ujung ini, tali dipaku ke tanah, dan 3 sosok turun dengan hati-hati. Tali aslinya sepanjang 3 kaki, seiring ketiga orang itu terus tenggelam, talinya juga terus memanjang. Berburu badai sama sekali tidak cocok untuk terbang turun. Cara paling aman dan paling stabil adalah menguji secara perlahan di sepanjang tebing. Ketika ketiganya menghilang, LV King berkata, bagaimana? Talinya berkelebat dan suaranya sepertinya terus berlanjut. Tidak lama kemudian, seseorang merespons dan melewati tali, terlalu gelap untuk melihat apapun. LV King memarahi, bodoh, keluarkan batu malam di tubuhmu dan lihat. Ya, tapi jangkauan paparan batu malam itu terlalu kecil. Anda hanya bisa melihat dalam jarak beberapa kaki. Mendengar ini, LV King juga tercengang. Agak aneh di sini. Setelah menunggu lama, lampu tali tiba-tiba bersinar di bawah. Tapi tidak ada suara. LV King langsung tercengang. Apakah ketiga orang ini berlari di bawah 10.000 kaki? Tali itu sendiri juga merupakan instrumen Tao. Ini sangat tangguh dan sangat cocok untuk medan seperti itu. Tetapi ketika talinya mencapai 100 kaki terakhir, ia tidak dapat mengirimkan suara. Saudara Lu, apa yang harus saya lakukan? LV King mengatupkan giginya dan bersenandung, turun dan lihat. Turuni tali satu per satu. Dalam 1 jam terakhir, tidak ada pergerakan dari bawah. Saat ini, tim lain akhirnya tidak sabar menunggu. Pemuda pertama, dengan semua orang di belakangnya, juga sampai di tali. Saudara Yan, apakah kamu ingin turun? Seorang murid bertanya. Turun. Pemuda itu berkata dengan dingin, lihat apa yang sedang dilakukan LV King. Jadi, kelompok orang ini juga menuruni tali satu demi satu. Setelah menunggu lama, Mu Yun berjalan keluar dari salah satu ujung gunung dan melihat 2 tali yang jatuh ke jurang tak berujung dan turun. Ada cahaya di sekitarnya. Saat ia terus tenggelam, sekelilingnya gelap dan tidak ada cahaya. Namun, ketika Mu Yun mencapai kedalaman 10.000 kaki, dia menemukan ada dunia terang di bawah. Di dasar aliran gunung, bumi menyebarkan batu seukuran mata, memancarkan cahaya lembut. Dan di dasar aliran gunung, dinding batu di sekitarnya juga memancarkan cahaya lembut. Semua ini meyakinkan, tempat ini seperti sarang yang tenang, bertolak belakang dengan angin kencang dan kegelapan di sepanjang jalan. Sosok Mu Yun jatuh dan menginjak tanah di dasar sungai. Mengambil salah satu batu ringan, Mu Yun melihat dengan hati-hati untuk waktu yang lama dan menemukan bahwa batu ringan itu hanya memancarkan cahaya lembut yang samar, dengan sedikit suhu dan tidak ada keunikan lainnya. Mu Yun melihat ke arah dinding batu di sekitarnya, yang juga bertatahkan batu ringan. Setelah berbalik, Mu Yun menemukan saluran. Lorong itu tingginya sekitar 3 kaki dan lebar 1 kaki, dan ada cahaya di dalamnya. Dengan hati-hati, Mu Yun melangkah ke lorong. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 10 mil di sepanjang saluran, bagian depan tiba-tiba terbuka.
Di ujung lorong ada dunia bawah tanah yang sangat besar. Saat ini, terdapat batu-batu aneh yang tak ada habisnya, dan batu-batu ringan yang tak terhitung jumlahnya tersebar di bumi, yang menjadikannya terang sekilas dalam jarak puluhan mil. Adapun Elfe King dan saudara Yan, mereka tidak melihat di mana mereka berada. Setelah Muyun melangkah ke area ini, dia menemukannya belum lama ini. Dunia bawah tanah yang besar ini dikelilingi oleh ribuan lorong yang mirip dengan yang baru saja dia lalui. Hanya lorong-lorong itu, ada yang tingginya 3 kaki, ada yang tingginya 10 kaki, ada yang tingginya hampir 100 kaki. Tempat ini sepertinya menjadi penghubung, menghubungkan saluran ke segala arah. Muyun memilih sebuah jalan dan masuk. Lebih dari 10 mil kemudian, dia muncul lagi di sebuah lubang kecil. Tanahnya ditutupi batu api, dan dinding gunung di sekitarnya juga ditutupi batu api. Tapi berbeda dengan cara dia masuk. Langit di sini tertutup, dan tidak ada akses ke aliran pegunungan di tanah. Setelah menelusuri beberapa saluran, Muyun menemukan bahwa itu sama. Adapun karena tidak bertemu dengan Elfe King dan pemuda bermarga Yan, kemungkinan besar kelompok tersebut juga memasuki saluran tertentu untuk mencari tahu kemana mereka pergi. Aneh, saluran-saluran ini menyatu ke tengah dunia bawah tanah. Namun tidak ada yang aneh kecuali penumpukan batu-batu aneh dalam jarak puluhan mil. Namun Muyun tidak menyerah dan terus mencarinya. Dia melangkah ke ratusan saluran dengan satu wajah. Akhirnya, Muyun menemukan sesuatu. Di dalam gua dan selokan di ujung lorong ini, tanahnya ditutupi dengan batu-batu ringan, dan seluruh dinding gunung di sekitarnya dilapisi dengan batu-batu ringan. Di dalam lubang dan selokan, sebuah kerangka berdiri dengan gagah, setinggi 100 kaki, dan memancarkan cahaya kristal seperti batu giok ke seluruh penjuru. Muyun melihat kerangka itu, dan lelaki itu tampak dingin dan bersemangat. Kera Putih Tianluan, dia tinggal di Boulder City untuk waktu yang lama. Dia juga tahu tentang pegunungan kera besar dan keluarga Kera Putih Tianluan. Keluarga Kera Putih Tianluan merupakan keturunan dari keluarga Kera Purba dan keluarga Luan, dan secara bertahap berkembang menjadi satu keluarga. Bentuk hewan ini mempertahankan dominasi kera Kongwu. Ia dapat mempunyai sayap di punggungnya dan terbang seperti burung luan. Di bumi, binatang itu berlari kencang seperti angin. Di atas langit, binatang itu terbang seperti elang. Kerangka di depan kita, yang memancarkan cahaya dan cahaya berkilauan, jelas merupakan kerangka Kera Putih Tianluan. Tingginya 30 kaki dan tidak memiliki daging dan darah, tetapi tulang putih secerah batu giok memancarkan suasana santai dan menyenangkan. Apalagi dua tulang sayap di belakangnya bersinar dan megah. Saya tidak tahu sudah berapa tahun Kera Putih Tianluan ini mati, namun sungguh luar biasa kerangkanya bisa dijaga dengan sempurna. Muyun tidak tahu kekuatan apa yang dimiliki orang ini sebelum dia meninggal, tapi melihat kerangka ini, pasti bisa digunakan untuk membuat senjata Tao yang bagus. Muyun bergerak di dalam hatinya dan mendekati kerangka itu. Saat telapak tangannya menyentuh kerangka itu, dia ingin mengumpulkannya. Tapi saat berikutnya, ketika telapak tangan Muyun menyentuh kerangka itu, dia sepertinya menghilang di tempatnya dan tenggelam ke dalam dunia kuno. Segala sesuatu di sekitarnya gelap dan tertekan. Saat ini, dunia sedang runtuh dan matahari, bulan, gunung, dan sungai bergetar. Muyun hanya melihat Kera Putih Tianluan setinggi 30 kaki di sekelilingnya. Kera Putih Tianluan memiliki rambut putih berkilau di sekujur tubuhnya dan sayap putih di belakangnya. Tapi sekarang, Kera Putih Tianluan, yang seharusnya kuat, berdiri di tempatnya, tubuhnya gemetar, matanya penuh ketakutan dan melihat ke depan. 5120. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Muyun juga mengikuti matanya dan melihat ke depan. Tapi pada saat berikutnya, Muyun gemetar. Di depan Kera Putih Tianluan ini, terdapat ratusan Kera Putih Tianluan, dan masing-masing lebih kuat darinya. Ada yang tingginya 50 kaki, tinggi 100 kaki, dan bahkan Kera Putih Tianluan yang terkemuka tingginya ribuan kaki, seperti gunung yang berdiri di sana. Semua Kera Putih Tianluan berdiri sejajar dengan pemimpinnya. Pada saat ini, Kera Putih yang memimpin menepuk dadanya dan meraung dengan marah. Di seluruh dunia, ada tokoh-tokoh Tao. Mereka menembus kehampaan dan mengeluarkan roh pembunuh yang kuat di depan mereka. Kera Putih sangat marah hingga dia bertepuk tangan. Bang-bang, tubuh kuat itu berubah menjadi kabut darah dan pecah. Melihat pemandangan ini, mata Muyun bergetar.
Mereka yang membunuh pejuang manusia memberinya rasa penindasan yang kuat yang cukup untuk menghancurkan langit, bumi, gunung, dan sungai. Namun ketika kera putih yang memimpin menamparnya, dia meninggal. Melihat pemandangan ini, banyak kera putih Tianluan yang bertepuk tangan di dada dan mengeluarkan suara menderu. Saat itu, kera putih yang memimpin menghantam tanah dengan kedua tangannya, dan bumi bergetar. Satu demi satu, kera putih langsung bergegas keluar. Ini adalah penggiling daging. Medan perang surga dan bumi, saya tidak tahu berapa mil. Ada manusia yang kuat dan orc yang kuat dalam perang. Ada ratusan binatang yang dilihat oleh Muyun saja. Kera putih Tianluan hanyalah salah satunya. Segera, seorang pejuang manusia jatuh dan seekor kera putih Tianluan mati. Pada saat ini, sosok berbaju putih muncul dari udara tipis. Pria berbaju putih memandang ke arah kera putih Tianluan yang memimpin. Dia melambaikan telapak tangannya dan langsung bertepuk tangan. Bang! Kera putih Tianluan, yang tingginya ribuan kaki, langsung terbelah. Saat berikutnya, semua kera putih di Tianluan mengeluarkan ratapan sedih dan tangisan menyakitkan, yang membuat orang sedih. Namun segera sosok lain membunuh pria berbaju putih itu dan mengguncangnya kembali. Ini pertarungan. Tiba-tiba, pemandangan di depan Muyun menghilang dan kembali ke dalam lubang lagi. Dia melihat kerangka kera putih Tianluan di depannya, melangkah mundur dan menatap telapak tangannya. Gemetaran, di belakang punggungnya, bajunya basah oleh keringat. Sampai saat ini, Muyun sangat lega. Adegan, barusan seperti berada di tempat kejadian, yang membuat Muyun sangat terjebak dan ketakutan. Kera putih yang memimpin, Qianzhang Hai Tianluan, pasti bisa menamparnya sampai mati, tetapi pria berbaju putih itu menamparkan kera putih yang memimpin sampai mati. Tingkat keterlibatan apa ini? Bertanya, Kaisar Tao, atau melampaui level ini. Muyun terengah-engah, dan baru pulih setelah waktu yang lama. Dia selalu tahu bahwa selama masa banjir dan kelaparan, bencana kapur Yuan terjadi dan perang 18 dewa menyebar ke ribuan orang, ras, dan seni bela diri di dunia. Apa yang akan terjadi jika terjadi perang yang menghancurkan seluruh dunia? Sulit baginya untuk membayangkan. Namun apa yang kita lihat saat ini mungkin sama dengan perang di masa lalu. Menjungkir balikkan dunia, gempa bumi raksasa dan tanah longsor. Muyun menghela nafas. Di bawah Kaisar Ilahi, semuanya adalah semut mol. Dia maju lagi dan membelai mayat kera putih Tianluan dengan telapak tangannya, tanpa fluktuasi apapun. Lalu dia menyingkirkan kerangka itu. Kembali dan berikan pada Zhang Xuexin dan Ye Danxing. Itu cukup untuk menyempurnakan instrumen Tao yang bagus. Muyun melihat sekeliling gua dan selokan. Setelah tidak menemukan apa-apa lagi, dia pun mundur dan terus memasuki lubang dan selokan lainnya. Ada ribuan saluran di sini, yang seharusnya mewakili ribuan orang kera putih Tianluan di masa lalu. Lubang dan selokan yang lebih besar harus dibuat oleh orang dewasa. Lubang tempat dia pertama kali masuk hanya setinggi 3 kaki, mungkin seekor kera putih Tianluan muda. Jadi ini sarang kera putih Tianluan. Tapi sarangnya sangat sederhana. Ataukah sudah terlalu lama sarangnya dihancurkan sehingga hanya menyisakan tampilan umum di sini? Muyun tidak tahu. Dia terus masuk dan keluar dari lorong itu dan menemukan kerangka lebih dari selusin kera putih Tianluan. Di beberapa saluran, Muyun juga menemukan jejak orang masuk. Elfe King dan pemuda bermarga Yan selalu memimpin orang masuk dan keluar saluran, tetapi mereka belum pernah bertemu. Dengan cara ini, ketiga pihak keluar masuk saluran untuk mencari kerangka tersebut. Meskipun hanya kerangka yang diawetkan setelah kematian kera putih Tianluan, itu juga sangat berharga. Namun, saat ketiga pihak saling mencari, perubahan aneh secara bertahap terjadi di antara bebatuan aneh di dunia bawah tanah dengan ribuan saluran yang sama. Batu-batu aneh itu mulai meleleh saat ini. Namun, Elfe King dan lainnya, pemuda bermarga Yan dan bahkan Muyun mengabdikan diri untuk mencari kerangka kera putih Tianluan, dan tidak menemukan perubahan apapun di bumi dengan batu-batu aneh. Yaitu, ia memiliki radius puluhan mil. Ini terlalu besar. Jika tidak, ketiga pihak akan saling menemukan. Namun transformasi terus terjadi hingga suatu saat. Ketika Muyun keluar dari suatu saluran, dia menatapnya dan benar-benar bodoh. Batu aneh itu menghilang. Apa yang muncul di hadapanku sebenarnya adalah sebuah danau. Puluhan mil mengelilingi bumi, semuanya berubah menjadi danau. Di danau, yang mengalir bukanlah air, melainkan darah. Di mana batunya? Muyun tercengang.
Tiba-tiba terlintas di benaknya bahwa batu-batu aneh itu semuanya berwarna coklat tua. Saat ini, warnanya mirip dengan warna darah. Batu aneh yang terbuat dari darah. Tapi kenapa batu aneh itu sekarang berubah menjadi darah? Danau berdarah tak berujung di depannya memancarkan bau yang membuat jantung berdebar-debar. Semuanya terlalu aneh dan menakutkan. Muyun merasa dia tidak seharusnya tinggal di sini terlalu lama. Bagaimanapun, dia hanyalah Dewa Tao, dan telah melihat semua jenis adegan perang melalui kerangka kera putih Tianluan. Dia mungkin menilai bahwa semakin besar ukuran kera putih Tianluan tersebut, semakin kuat kekuatannya. Kera putih Tianluan setinggi 30 kaki sudah memiliki kekuatan Dao Heshenjing. Kera putih Tianluan setinggi 100 kaki setidaknya berada pada level Taoisme. Aneh sekali di sini sehingga dia tidak bisa tinggal lama. Sama seperti di Changzhou pada awalnya, di tempat-tempat peninggalan besar, keberadaan aneh itu begitu mengerikan hingga hampir bisa membunuhnya ratusan kali. Jika bukan karena suaka orang gila, dia pasti sudah mati. Tapi sekarang saya di Pingsu. Tanpa perlindungan dari yang kuat, saya mendapatkan kerangka kera putih Luan hari ini. Ini sangat berharga. Sekarang sebaiknya aku pergi. Aneh di sini. Anda dapat memeriksanya ketika Anda lebih kuat. Hanya saja Muyun ingin pergi, tapi itu tidak mudah. Danau-danau berdarah tersebut saat ini terus menyebar dan meninggi, dan akan segera menenggelamkan salurannya. Muyun tampak tenang dan mencari jalan masuknya. Dia meninggalkan bekas di sana. Kembali ke gua di sepanjang lorong dan naik ke sepanjang dinding gua. Itu aman, tapi ketika Muyun menemukan saluran itu, wajahnya berubah. Saluran itu telah diairi dengan darah. Sambil mengertakkan giginya, Muyun melompat langsung ke danau darah.